Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channelnya Sarjana Desa. Nah, kali ini kita telah melihat buka lowongan di PT Kereta Api Indonesia Persero. Nah, ini dia rekrutmen eksternal tingkat D3, D4, S1 dan S2 gelombang 3 tahun 2003. Nah, kita akan coba cek di recruitment.ki.id. Oke, kita langsung masuk ya. Nah, di sini kita sudah buka linknya, recruitment.ki.id. Kita akan lihat lowongan apa aja yang dibuka dan jurusan apa aja yang memenuhi persyaratan untuk lowongan yang dibuka. Oke, kita cek lowongan. Nah, ini dia. Mulai pendaftaran online dari tanggal 17 bulan 10 2023 sampai tanggal 21 bulan 10 2023. Ya, ada sekitar 5 hari ya. Nah, ini dia rekrutmen eksternal tingkat D3, D4, S1 dan S2 tahun 2023 gelombang 3 PT Kereta Api Indonesia Persero. Nah, teman-teman bisa lihat kriteria pelamarnya. Nah, inilah dia kriteria pelamar. 1 warga negara Indonesia, jenis kelamin pria dan atau wanita sesuai formasi, sehat jasmani dan rohani, memiliki ijazah, surat keterangan lulus atau SKL. Nah, tingkat pendidikan D3 dengan IPK minimal 3,0 dan akreditasi jurusan atau program studi pada tanggal saat kelulusan minimal baik atau baik sekali atau B dari BAN PT. Tingkat pendidikan D3, S1 atau S2 dengan IPK minimal 3,0 dan akreditasi jurusan atau program studi pada saat tanggal kelulusan minimal unggul A dari BAN PT. Nah, untuk usia pelamar per 17 Oktober 2023, tingkat pendidikan D3 serendah-rendahnya 20 tahun dan setinggi-tingginya 27 tahun. Dan tingkat pendidikan D4, S1 dan S2 serendah-rendahnya 21 tahun dan setinggi-tingginya 30 tahun. Memiliki tinggi badan minimal pria 160 cm dengan berat badan ideal dan wanita 155 cm dengan berat badan ideal. Dan yang paling penting berkelakuan baik, tidak bertato dan tidak bertindik untuk pria, tidak pernah menggunakan dan atau terlibat narkoba atau psikotropika, tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak pernah diberhentikan di anak perusahaan atau institusi lainnya dikarenakan hukuman disiplin atau diberhentikan dengan tidak hormat, tidak memiliki hubungan perkawinan dengan pekerja perusahaan pada saat diterima sebagai pekerja perusahaan. Yang ke-13 bersedia mengikuti seleksi rekrutmen sesuai ketentuan yang berlaku PT Kereta Api Indonesia Persero, lulus dalam seleksi calon pekerja baru yang diselenggarakan oleh panitia rekrutmen PT Kereta Api Indonesia Persero. Nah, ketentuan khusus pelamar. Yang pertama, belum pernah mendaftar pada program rekrutmen eksternal tingkat SLTA D3 dan D4 atau S1 tahun 2023 gelombang 1 dan gelombang 2. Nah, ini berarti yang belum mendaftar di tingkat SLTA D3, D4 atau S1 tahun 2003 gelombang 1 dan 2 tidak bisa ikut ya. Berarti untuk orang yang belum pernah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja PT Kereta Api Indonesia Persero, bersedia ditempatkan atau dialihkan pada formasi sesuai kebutuhan dan aturan yang berlaku di PT Kereta Api Indonesia. Penetapan formasi pekerjaan didasarkan pada hasil seleksi rekrutmen masing-masing pelamar dan kebutuhan perusahaan. Pemilihan lokasi seleksi tidak ditentukan lokasi penempatan kerja. Bagi pelamar yang mendaftar menggunakan SKL atau surat keterangan lulus, apabila dinyatakan lulus sampai dengan tahap akhir seleksi, wajib membawa dokumen ijazah
dan transkrip nilai asli saat penandatanganan perjanjian dinas. Bersedia mengundurkan diri dari hubungan kerja dengan institusi lainnya apabila telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus seleksi. Nah, persyaratan lamaran. Nah, teman-teman yang mau mendaftar nih, persyaratannya yang perlu dipenuhi. Yang pertama, pas foto terbaru, ijazah D3, D4, S1, S2 asli atau fotokopi legalisir atau surat keterangan lulus bagi lulusan tahun 2023 yang belum memiliki ijazah. Transkrip nilai D3, D4, S1 dan S2 asli atau fotokopi legalisir, KTP atau surat keterangan kependudukan yang masih berlaku, akreditasi jurusan atau program studi D3, D4, S1 dan S2 pada saat tanggal kelulusan, wajib melampirkan ijazah SLTA, SMA, MA, SMK, MAK asli atau fotokopi legalisir khusus untuk formasi D3 operasional dan pemilihan sarana prasarana. Khusus formasi dokter, paramedis, dan psikolog wajib melampirkan sertifikat atau surat izin profesi dari lembaga atau instansi yang berwenang sebagai berikut: surat tanda registrasi atau STR untuk profesi dokter dan perawat yang masih berlaku, surat izin praktik psikolog SIPP untuk profesi psikolog yang masih berlaku. Tingkat pendidikan D3 wajib melampirkan sertifikat bahasa Inggris yang masih berlaku dari lembaga pendidikan bahasa terakreditasi dengan skor minimal sebagai berikut: TOEFL ITP 400, TOEFL PBT atau IBT 32, TOEIC 345, IELTS 4,5. Tingkat pendidikan D4, S1, S2 wajib melampirkan sertifikat bahasa Inggris yang masih berlaku dari lembaga pendidikan bahasa terakreditasi dengan skor minimal sebagai berikut: TOEFL ITP 500, TOEFL PBT atau IBT 61, ada TOEIC 500, IELTS 5,5. Nah, keterangan nih, dokumen persyaratan lamaran poin 2 sampai 9 yang tadi. Format PDF dengan ukuran minimal 2 MB per file. Pas foto terbaru menggunakan format JPG atau JPEG dengan ukuran minimal 2 MB. Hati-hati nih saat teman-teman mengupload dokumennya ini, kalau tidak sesuai dengan ukuran yang diminta atau melebihi dengan ukuran yang diminta, ini akan terjadi gagal upload. Tahapan seleksi. Nah, tahapan pertama seleksi administrasi, yang kedua seleksi kesehatan awal, yang ketiga seleksi psikologi, yang keempat seleksi wawancara, dan yang kelima seleksi kesehatan akhir. Rencana pengumuman kelulusan seleksi administrasi. Pelamar yang lulus seleksi tahap 1 administrasi berhak mengikuti seleksi tahap 2 kesehatan awal yang rencana akan diumumkan pada tanggal 27 Oktober 2023 melalui website recruitment.ki.id. Nah, ini prosedur registrasi apply. Bagi calon pelamar yang berminat mengikuti rekrutmen sesuai promosi yang ditawarkan, wajib melakukan proses apply pada akun masing-masing mulai tanggal 17 sampai 21 Oktober. Jangan sampai kelewat. Dan hanya bisa mengikuti satu event rekrut saja. Bagi calon pelamar yang sudah melakukan upload dan melengkapi data, tetapi tidak melakukan proses apply di akunnya pada tanggal yang telah ditentukan, maka dianggap tidak mengikuti kegiatan rekrutmen ini. Nah, jangan sampai lupa untuk mengapply-nya, teman-teman. Pastikan dokumen yang sudah diupload sesuai dengan persyaratan dokumen yang ditetapkan. Diimbau untuk membaca seluruh informasi dan prosedur, melaksanakan rekrut serta buku panduan rekrutmen online yang dapat di-download pada menu panduan. Nah, ini di link rekrutmen ini ya, dengan tekan download buku panduan. Lokasi seleksi berdasarkan pemilihan lokasi daerah. Misalkan di daerah operasi 1 Jakarta, daerah operasi 2 Bandung, dan selanjutnya ada di Semarang, Purwokerto, Jogja, Madiun, Surabaya, Jember, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Palembang, Tanjung Karang,
oleh pelamar pada saat melakukan apply pendaftaran dan sesuai kebijakan panitia rekrutmen. Seluruh informasi mengenai rekrutmen hanya dapat dilihat melalui website resmi PT Kereta Api Indonesia Persero dengan alamat http://recruitment.ki.id. Kepada peserta agar melakukan pengecekan secara berkala untuk memantau akunnya, mungkin ada informasi terbaru. Nah, selanjutnya keluhan, pengaduan dan informasi mengenai rekrutmen dialamatkan kepada kontak center 121 021 121. Rekrutmen PT Kereta Api Indonesia Persero tidak dipungut biaya apapun. Nah, ini penting teman-teman. Kemarin masih ada yang nanya rekrutmennya berbayar atau tidak. Ada yang menawarkan, itu jangan dihiraukan teman-teman. Itu rata-rata penipuan. Nah, ini rekrutmen ini tidak dipungut biaya apapun. Dan juga tidak menggunakan sistem refund, tidak bekerja sama dengan agen travel atau transportasi atau pergantian biaya transportasi maupun akomodasi yang berkaitan dengan pelaksanaan rekrutmen, dan dimohon untuk mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu meluluskan peserta rekrut. Masyarakat dimohon untuk berhati-hati terhadap informasi yang terkait rekrutmen PT Kereta Api Indonesia Persero agar mengabaikan pihak-pihak menjanjikan atau membantu. Seleksi penerimaan pekerja menggunakan sistem gugur dan keputusan panitia tidak dapat diganggu-gugat. Nah, apabila teman-teman ikut misalkan di kesehatan awal, tingginya tidak memenuhi, nah langsung gugur biasanya teman-teman. Atau giginya ada yang tidak memenuhi kriteria, nanti langsung gugur dan tidak bisa melanjutkan ke seleksi selanjutnya. Nah, ini informasi teman-teman dan jurusan yang ditentukan untuk formasi tersebut. Nah, yang pertama formasi D3 administrasi untuk jenis kelamin pria dan wanita, bisa masing-masing maksudnya. Pendidikannya D3. Nah, untuk jurusannya banyak nih teman-teman. Ada administrasi bisnis, administrasi perkantoran, akuntansi, arsitektur, logistik, manajemen, pariwisata, perhotelan, perkeretaapian, planologi atau perencanaan wilayah dan kota, rekayasa perangkat lunak, sistem informasi, statistik, teknik elektronika, teknik industri, teknik informatika, teknik komputer, teknik mesin, teknik otomotif, teknik sipil. Nah, syarat dokumennya akreditasi D3, KTP, ijazah D3, sertifikat TOEFL, ITP atau TOEFL yang lain-lain yang tadi, dan transkrip nilai D3. Untuk D3 operasional dan pemeliharaan sarana prasarana, itu jenis kelaminnya pria. Nah, tidak ada wanita nih teman-teman. Jurusan D3, lulusan D3. Nah, untuk jurusan yang pertama ada administrasi perkantoran, administrasi publik atau negara, akuntansi, desain komunikasi visual, manajemen informatika, perkeretaapian, sistem informasi, teknik elektro, teknik elektronika, teknik fisika, teknik industri, teknik informatika, teknik konversi energi, teknik listrik, teknik mesin, teknik otomotif, teknik pendingin dan tata udara, teknik perkapalan, teknik pesawat, teknik sipil, teknik telekomunikasi. Akreditasi D3, KTP, ijazah SLTA, sertifikat TOEFL, transkrip nilai D3. Dan untuk paramedis bisa pria dan wanita. D3 keperawatan. Nah, untuk jurusannya cuma satu ya, keperawatan. Nah, untuk syarat dokumennya ada akreditasi D3, KTP, ijazah, sertifikat bahasa Inggris, surat tanda registrasi perawat, transkrip nilai D3. Untuk D4 atau S1 administrasi, jenis kelamin bisa pria ataupun wanita. D3 atau S1
Jurusannya administrasi bisnis, akuntansi, desain komunikasi visual, hukum, logistik, manajemen transportasi darat, multimedia, pariwisata, perhotelan, perkeretaapian, perpajakan, rekayasa perangkat lunak, sistem informasi, statistik, teknik elektronika, teknik industri, teknik informatika, teknik komputer, teknik listrik, teknik mesin, teknik otomotif, dan teknik sipil. Ini ada akreditasi S1, KTP, ijazah, sertifikat bahasa Inggris, transkrip nilai D3 atau S1. Nah, untuk D4 atau S1 operasional dan pemilihan prasarana yang dibutuhkan cuman pria. Lulusan D3 atau S1, akuntansi, desain komunikasi visual, manajemen, sistem informasi, teknik teknik elektronika, teknik fisika, teknik industri, teknik informatika, teknik konversi energi, teknik listrik, teknik mesin, teknik otomotif, teknik perkapalan, teknik pesawat, teknik sipil, teknik telekomunikasi. Nah, ada akreditasi S1, KTP, ijazah, sertifikat bahasa Inggris, dan transkrip nilai D4 dan S1. Untuk psikolog bisa pria dan wanita. S2 psikologi, akreditasi S2, ini KTP, ijazah S2, sertifikat bahasa Inggris, surat izin praktik psikolog, transkrip nilai S2. Sedangkan untuk S1 dokter umum dan dokter gigi bisa pria dan wanita. S1 kedokteran umum, kedokteran gigi, ya ada dua jurusan. Dan dokumen persyaratannya ada S1, identitas KTP, ijazah, sertifikat bahasa Inggris, surat tanda registrasi dokter, transkrip nilai D4 atau S1. Nah, itulah teman-teman persyaratan dan kriteria pelamar yang harus teman-teman penuhi apabila ikut melamar pada rekrutmen eksternal tingkat D3, D4, S1 dan S2 tahun 2003 gelombang 3 tahun 2023. Cukup sekian dari saya. Apabila ada nanti pertanyaan-pertanyaan, kita coba bantu jawab sesuai dengan kemampuan, dan kita coba bantu cari yang lain apabila tidak menemukan jawaban yang tepat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.